Belum pengumuman. Bung Refli, nanti silakan Bung Rocky nanti tambahkan. Ada Ya, Bung terima kasih ya. Kodari Saya juga. sengaja menikmati perdebatan yang nggak jelas ini. Ini omon-omon semua ya sebenarnya ya. Oke. Sorry. Makasih Bung Maman. Makanya dari awal ya saya tidak tertarik untuk melihat proses kecurangan itu hanya dari satu sisi saja, yaitu sisi pencoblosan dan kemudian pasca pencoblosan. Makanya kalau saya menghitungnya, kalau kita TSM itu mulai dari pra pencoblosan, kemudian pencoblosan pada hari H, dan kemudian pasca pencoblosan. Dan itu catatan-catatan dan evidence-nya ada semua. Mulai dari misalnya putusan Mahkamah Konstitusi, sidang DKPP, wanita emas, bansos, BLT, ya, dan lain sebagainya. Itu kan semua tersebar. Nah, pada saat pencoblosan kita bicara angka-angka yang tidak wajar yang sudah beredar di media-media sosial dan bahkan WA-nya dikasih ke pribadi, misalnya ke saya. Saya banyak tuh terima WA, kesalahan-kesalahan menuliskan. Nah, tadi saya ada satu hal yang menarik tadi. Kenapa untuk Pilpres kok nggak bisa diubah di tempat? Yang bisa mengubahnya hanya KPU kabupaten kota. Nah, disitulah logika algoritma kemudian muncul. Artinya ini jangan diganggu dulu penghitungannya. Kalau sudah di KPU kabupaten kota, nah itu kan beda lagi, koordinasi dan lain sebagainya. Jadi paham ya? Kenapa untuk tadi ya? Saya tanya Itu pertanyaan ya, kenapa Pilpres tidak bisa? Kenapa untuk Pilpres hanya bisa diubah di kabupaten kota kalau ada kesalahan, sementara untuk Pileg bisa di tempat. Itu menarik. Nah, karena itu menurut saya memang ya, tadi ditanyakan soal Mahkamah Konstitusi. Kalau ditanyakan kepada saya, apakah saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi? Enggak percaya saya. Terus terang saja, enggak percaya. Cuma masalahnya adalah kita punya mekanisme yang sedikit. Mekanisme di DPR hak angket is okay, tetapi tidak memutuskan hasil pemilu bisa berubah. Begitu. Tapi angket di DPR kalau memang jadi, itu akan menjadi bahan bukti tambahan karena melakukan penyelidikan. Yang kecil juga peluangnya ada di Bawaslu. Bawaslu itu 14 hari kerja, sekarang sudah tanggal berapa? Bung Refli, saya mau tanya soal ini. Itu kan algoritma luar biasa loh. Gitu. Ya. Itu tim Anda setidaknya, Bung BW yang kemudian menyampaikan, menemukan fakta seperti itu. Jadi gini, lompat seperti kutu loncat tadi. Kita ini banyak, itu simulasi ya tadi? Ya, banyak mendapatkan masukan dari pakar-pakar IT, pakar cyber intelligence dan lain sebagainya. Nanti kita kumpulkan semua evidence itu. Pada saatnya kita akan kompilasi. Tetapi yang kita tuntut sekarang ini sebenarnya kita nggak berpikir dulu, wah ke MK dulu, lalu Bawaslu dulu. Enggak. Yang kita tuntut adalah transparansi di KPU. Salah satunya adalah ayo kita sama-sama lakukan audit forensik terhadap sistem IT di KPU. Baik IT yang terkait dengan Sirekap maupun IT input manual. Memang kita bisa kawal terus dari input di TKP misalnya, ya kan? Lalu sampai kemudian KPU kabupaten kota, KPU provinsi, KPU nasional konsisten. Nah, tadi karena ikan itu juga input elektronik juga, bukan manual dalam pengertian kita hanya melihat manualnya. Iya. Nah, ini logika yang kemudian tadi disampaikan oleh Bung Maman ya, Bung Maman sudah lewat. Dia bilang begini, kalau Sirekap jangan dilihat karena itu alat bantu. Meskipun Bung Rocky tadi punya pendapat lain, nanti silakan sampaikan. Kita lihat di manual. Kalau manual nggak usah ada kekhawatiran karena ada banyak saksi di sana. Kabupaten, kecamatan, kabupaten kota dan seterusnya. Jadi nggak mungkin ada kecurangan. Saya jawab dulu. Silakan. Ya itulah logika itulah yang akan dikembangkan seperti 2019. Anda bayangkan ya, kita disuruh menolak Sirekap yang triliunan proyeknya. Padahal gara-gara Sirekap dan hitung cepat itulah kemudian deklarasi muncul. Ya kan sudah ada deklarasi tanggal 14 kemarin. Lalu berdasarkan hasil yang ilegal deklarasinya. Berarti deklarasinya ilegal. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, kita dipaksa untuk memelototi 823.220 unit. Anda bisa bayangkan siapa yang sanggup melakukan pemelototan itu? Makanya kalau kita bicara tanggung jawab negara, saya luruskan yang namanya KAP itu State Auxiliary Agency. Ya. Jadi lembaga negara tambahan, tetapi dia adalah representasi dari negara walaupun dia independen. Nah, lalu kita disuruh mengawal sendiri, padahal itu tugas dan tanggung jawab negara untuk memberikan hasil yang sebenar-benarnya dan sesolid-solidnya. Karena itu, terakhir ya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa rekap manual pun tidak bermasalah. Itu kuncinya. Kalau saya menduga, ini baru dugaan yang kemudian akan kita buktikan ke depan,
Modelnya adalah di set terlebih dahulu angka dan presentasinya, kemudian ada yang memperkuatnya, kemudian hitungan sirekap yang berproses persentasenya itu menyesuaikan dan konsisten terus menerus, dan terakhir kemudian dihantam dengan manual yang katanya konsisten dengan angka yang sudah di preset itu keyakinan saya. Tetapi sekali lagi Bentar, gimana itu pelan-pelan gimana? Jadi di set dulu. ya ini analisis ya, Analisis, oke, analisis silakan. saya sebagai lawyer Hah? ya. Gini, kita ingin meyakinkan bahwa kita akan menang, karena itu saya sudah sewa ya kan stadion 2 hari sebelumnya, itu kata Tempo kan. Oke. Saya sudah set alat-alat untuk ngomong-ngomongnya. Yang kata teman saya yang biasa bikin pertunjukan, nggak bisa itu disiapkan hanya 2 jam, hanya bisa disiapkan sehari sebelumnya dan sewanya 2 hari sebelumnya. Artinya saya sudah tahu bahwa saya akan menang pada tanggal 14 sebelum ya. Nah, karena itulah kemudian kita menduga bahwa ada sebuah desain untuk menentukan dulu hasil pemilunya. Makanya saya tadi katakan, ada anggota KPPS datang kepada saya, lalu dia berhasil membuka yang namanya sirekap pada pukul 13, padahal belum dilakukan rekapitulasi, belum dilakukan penghitungan suara. 13 waktu Indonesia Barat itu. Ya. Dan TPS-nya di Indonesia Ya, Barat. Indonesia Barat, 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Dia melihat sudah ada isinya itu barang. Sirekap itu ada ribuan katanya TPS ada isinya. Dan itu Anda sudah dapatkan dan Anda akan laporkan nanti. Iya, itu untuk bagian dari Mahkamah Konstitusi. Oke, baik, itu kan argumentasi nggak apa-apa, itu kita. data Anda. Silakan, Iya. Bung Kodari punya pendapat soal ini? Pertama soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Karena kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya? jawabannya- Nah, Dari Kodari ini sekali. sebenarnya Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Lah, Nggak, saya- terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya Nah, diundang di Anda sini, tim saya sukses nggak tahu. 02 enggak? Gini, saya ini Ataukah Anda diundang bagian oleh dari konspirasi itu? Ainus untuk Saya berbicara tanya, Anda sesuai konsisten dong. dengan apa yang Anda diberikan konsisten kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi Nggak bagian penting, dari nggak konspirasi penting, itu, nggak penting, katakan di publik, nggak penting. saya Kodari yang pertama Nggak kali penting. mempromosikan Prabowo penting. Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting Jangan itu. kemudian Nggak Anda penting. membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua Itu dong. orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Anda. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang Loh, saja kalau saya Anda ini tim aktivis. sukses 02. Saya juga Masalahnya gini, analis, saya protes. juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di Soal sini? Anda memberikan Kodari, identitas Anda diundang kepada sebagai apa di saya, sini? terserah saya. Anda Nggak tahu diundang saya sebagai apa? diundang. Ini wilayahnya Diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya, bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Diundang Jangan Anda sebagai Bung marah. Kodari apa? tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Maksud Anda bagian saya, dari jangan 02? Jadi begini, ya. saya Ya atau tidak itu? Ada aktivis, pengamat, peneliti. ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Oke, jadi balik lagi ya. Anda mau Saya berdiri cuma juga bisa nggak apa? menjawab itu dulu. Anda mau berdiri juga nggak apa? Nggak perlu, udah cukup kok. Dengan kalimat saya sudah mengatakan dengan jelas. Nah, saya sekarang mau nanya kepada Bang Bagja nih sebagai Ketua Bawaslu. Kalau dibilang kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, sebetulnya definisi pelanggaran dalam pemilu dan hasil pemilu itu apa sih? Mohon dibantu dijelaskan supaya kita jelas ini definisinya. Pelanggaran